sini kita harus tetap sadar penuh. Berjaga-jagalah, lawanmu adalah iblis. Lawanlah ia supaya ia jauh daripadamu. Di saat ujian itu ada di hadapanmu, ya sudah, lawan iblis. Karena iblis itu akan menyusup ke dalam hati dan pikiran saudara. Hanya ini pekerjaan yang lebih besar. Dia akan menyusup kepada setiap umat manusia, kepada siapa ia mampu untuk menyatakan siasat-siasatnya. Makanya sadar penuh untuk mengenal siasat-siasat si jahat, yang tujuan utamanya adalah apa? Mencuri. Apa yang akan dia curi? Persekutuanmu, hubunganmu, sukacitamu, damai sejahtera yang ada dalam dirimu akan dia curi. Dia akan merampas. Karena barang siapa sukacitanya tercuri, maka bagaimana dia akan berkenan di hadapan Elohim? Maka bagaimana dia akan bisa mampu menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran? Makanya dikatakan, datanglah kepada Bapa dengan apa? Sukacita. Coba saat sukacita itu tercuri, mampu gak kita itu bersenandung, bermazmur di hadapan Elohim? Di saat engkau menyengajakan, sengaja ini ya, membiarkan iblis mencuri itu semua. Karena barang siapa yang terjatuh, dia mengizinkan iblis bekerja dalam hidupnya. Dia membuka pintu lebar-lebar, menyatakan kepada si jahat, welcome, selamat datang, selamat masuk. Adakah kita yang mau demikian? Tapi adakah kita yang demikian? Tidak ada yang mau demikian. Tetapi ada yang demikian. Karena apa? Susahnya bagi saudara untuk sangkal diri dan pikul salib. Sesungguhnya kalau kita tidak mau hal yang demikian, maka kita harus benar-benar sangkal diri. Masakan tamu tak diundang, masakan tamu yang tidak jelas, saudara izinkan masuk. Jelas-jelas kita tahu dia pengacau, ya. Ingat Matius 6 ayat 6, kita buka bersama-sama. Matius 6 ya. Oh bukan. Matius 7 ayat 6. Matius 7 ayat 6. Hal yang kudus dan berharga, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Siapa di sini anjing dan babi yang disebutkan? Iblis ya. Si iblis, pekerjaan si jahat. Jadi dikatakan, jangan kamu memberikan barang yang kudus. Apa barang yang kudus yang kita miliki? Tubuh, roh, dan jiwa kita ini. Janganlah kita berikan ini kepada anjing dan babi. Supaya apa? Supaya jangan diinjak-injaknya kita, supaya jangan dia berbalik mengoyak kita. Tadinya kita yang mengoyakkan pekerjaan si jahat, tadinya kita yang mengoyakkan segala tipu dayanya, dan pada akhirnya kita menang. Namun selama kita ada di dalam bumi, hari ini kita menang, masih ada pertandingan esok. Dan penentuan kita pemenang bukan hari ini di saat engkau menang, tetapi bagaimana di saat hari kedatangannya kita didapati setia, tidak bercacat, tidak bernoda. Di sanalah penentuan pemenang. Bukan di saat hari ini engkau melepaskan kekesalanmu, engkau mampu. Bukan.
Tetapi di saat hari ini engkau mampu melepaskan segala apa yang ada dalam hati dan pikiranmu, maka hari ini ada supaya engkau tetap berjaga-jaga akan hari yang akan datang. Karena ujian demi ujian akan tetap berjalan selama pertandingan kita belum selesai di muka bumi ini. Kita adalah petanding-petanding yang dikirimkan ke bumi ini. Para pejuang-pejuang, jangan kalah di medan perang. Ini medan perang karena iblis beserta koloni-koloninya berkuasa atas bumi ini. Jadi jikalau hari ini engkau mampu mengambil senjata dan pedangmu, engkau mampu merobek, menginjak-injak si jahat. Jikalau hari ini engkau mampu mengoyak si jahat, ingat, di sana ada barang yang kudus yang telah engkau nyatakan dalam tubuh, roh, dan jiwamu. Namun tetap berjaga-jaga, tetap lawan iblis. Sadar penuh dan berjaga-jagalah, lawanmu adalah si jahat. Lawanlah ia supaya ia lari daripadamu. Jadi di saat hari ini juga engkau mampu mengoyakkan pekerjaan mereka, namun esok dia mampu untuk merongrong hati dan pikiranmu, maka engkau akan diinjak-injak olehnya. Bahkan dia akan kembali mengoyak segala apa yang telah engkau kerjakan di dalam Elohim. Persekutuanmu dia koyak, hubunganmu dia koyak, karena dengan marah saja engkau telah melanggar seluruh hukum Taurat. Artinya dengan marah saja engkau telah membatalkan segala apa perbuatan baik yang telah engkau kerjakan. Marah, kesal, tersinggung, jengkel sama saja, ya. Itulah kudusnya Elohim, supaya kita tidak bermain-main, supaya kita tidak menganggap sepi kemurahan Elohim, supaya kita tidak menganggap sepele. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Ini berbicara pelanggaran, ini berbicara dosa. Bukan seperti kebanyakan pengajaran-pengajaran yang mengatakan, ya, gak usah kita beritakan firman ini, toh mereka menolak. Bukan itu artinya. Karena kita harus tetap memberitakan kebenaran, baik mereka mendengar atau tidak. Demikian firman Tuhan, ya. Jadi arti daripada ayat ini, tubuh, roh, dan jiwa kita adalah barang yang kudus di hadapan Elohim. Jadi jangan berikan ini kepada anjing dan babi, kepada iblis, kepada kejahatan, kepada dosa, supaya dia tidak menginjak-injak dan mengoyak kita. Karena di saat satu kesalahan bersemayam di dalam tubuh kita, maka langsung mencemari seluruh tubuh kita, mencemari seluruh hidup kita. Itulah kudusnya Elohim, supaya kita mengerti kalau tujuan kita surga, maka berjuang melawan hati, berjuang harus menang. Sesakit apapun itu yang kau dengar, sesakit apapun itu yang kau derita, berjuang. Karena kita bukanlah anak-anak gampang. Mau berapa kali lagi Elohim akan selalu mengingatkan kita. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Jadi ingat, sekali lagi, jangan kita memberikan barang yang kudus kepada dosa,
kepada kesalahan, supaya kesalahan itu tidak menginjak-injak kita. Yang ada, iblis itu angkat bendera. Finally, katanya, akhirnya. Jadi mereka angkat bendera di saat mereka menemukan kekasih-kekasih Elohim jatuh ke dalam dosa. Mereka akan bertepik sorak. Ya. Dari sekarang, mari kita bertepik sorak dengan kita mengalahkan pekerjaan si jahat. Kita yang harus bertepik sorak sebagai pemenang. Jangan biarkan iblis menang dalam hidupmu. Ya. Mari kita melihat bagaimana jemaat di Kolose yang baiknya, ya. Bagaimana perjuangan mereka, hidup mereka di dalam kasih kepada Elohim, kasih kepada sesama manusia yang selalu mereka nyatakan, ya. Dan bagaimana juga Paulus memberikan hati kepada mereka. Paulus tidak pernah melupakan jemaat-jemaat yang dilayaninya. Paulus tidak pernah meninggalkan jemaat-jemaat yang pernah dikunjunginya. Jadi di dalam setiap wilayah, mereka selalu menempatkan penanggung jawab untuk melihat perkembangan pertumbuhan para jemaat, ya. Dan setiap waktu mereka akan mendengar bagaimana iman, pertumbuhan iman daripada jemaat-jemaat yang mereka layani. Jadi marilah pertumbuhan iman kita semakin teguh di dalam Elohim, ya. Kita baca dari ayat 9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya. Siapa ini? Ya. Paulus, ya. Kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Elohim dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Saya ulang, ya. Dari ayat 6 ini, jangan sampai ke 9 dulu, ya. Jadi tadi karena pengharapan yang disediakan tentang sorga, ya, mereka tetap berdiri teguh, mereka tetap berjuang hidup di dalam kasih, ya. Tentang pengharapan itu telah terlebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia, dan Injil itulah yang kita terima sampai detik ini. Jadi tidak ada perbedaan. Apa yang jemaat Kolose telah terima, Injil yang mereka terima juga telah kita terima. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Elohim dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Hamasia yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Elohim dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Setiap hamba Elohim yang benar-benar diurapi akan selalu berdoa dan memohon kepada Elohim untuk keselamatan jiwa-jiwa, untuk keselamatan orang-orang yang dilayaninya. Bagaimana setiap jemaat agar berkenan di hadapan Elohim dalam segala hal.
Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Elohim. Jadi di sini kita yang sudah bertumbuh, janganlah dulu bertumbuh ya. Hari ini janganlah dulu saya sampaikan kata bertumbuh, berjuang dulu ya. Tetapi kita yang sudah menerima pengetahuan yang benar tentang Elohim, sebaiknya kita harus memberi buah yang baik ya, melalui segala pekerjaan-pekerjaan dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, tunjukkanlah kalau kita adalah orang-orang yang telah mendapatkan, menerima Injil dan kebenaran yang daripada Elohim, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Luar biasa doa Paulus, permohonannya agar setiap jemaat-jemaat yang dilayaninya ya, dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Saya sampaikan kepada kita semua, penderitaan yang kita alami ya, tidaklah lebih besar dari penderitaan yang mereka alami. Karena di zaman para rasul ya, pengikut-pengikut Hamasia benar-benar menderita di saat mereka berkomitmen untuk mengikut Hamasia. Namun di dalam penderitaan itu perjuangan mereka tidak surut, kasih mereka tidak surut. Kita di zaman ini, perjuangan iman kita sudah ada hak yang melindungi. Jadi sebenarnya penderitaan kita sesungguhnya bisa disebut bukan penderitaan. Karena seberapalah yang kita alami, seberapalah yang kita derita. Coba saudara cek diri saudara, apa-apa saja derita yang telah saudara alami di saat mengikut Hamasia. Ditinggalkan saudara masih biasa, belum terlalu sakit ya. Meninggalkan pekerjaan masih biasa ya, masih tetap bisa makan. Ditinggalkan orang tua masih biasa, masih ada saudara seiman ya. Adakah di antara saudara yang sudah mengalami penderitaan badan di saat mengikut Hamasia? Adakah engkau pernah dilempari? Adakah engkau pernah dikejar-kejar? Belum ya. Namun sekiranya itu pun terjadi di hadapanmu suatu hari nanti, janganlah pernah surut imanmu, janganlah pernah tawar hatimu, janganlah pernah kecil kekuatanmu, namun tetaplah berjuang. Karena demikianlah telah dikaruniakan kepadamu. Sebab kepadamu dikaruniakan bukan hanya percaya saja, tetapi untuk menderita bersama-sama dengan Hamasia. Berbahagialah orang yang masuk ke dalam penderitaan Hamasia. Jadi jikalau suatu hari nanti kita akan mengalami derita, aniaya, dikejar-kejar ya, atau bahkan dibunuh karena kebenaran, firman Elohim katakan, berbahagialah sebab bumi ini bukanlah tempat kita, dan kematian secara jasmani ini bukanlah ending dari segala sesuatu, tetapi kematian adalah jalan menuju kehidupan di saat apa? Kita bersama-sama di dalam Elohim. Kematian hanyalah sebagai jembatan kita untuk bersatu dan bersama-sama dan untuk melihat wajah Elohim. Bukan kematian yang harus kita takutkan ya. Jadi berjuang.
Jadi marilah kita tekun dan sabar menghadapi segala ujian. Dan apalagi doanya. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Haleluya. Jadi marilah kita mengucap syukur. Karena kita dilayakkan untuk mendapat bagian dalam kerajaan terang. Dan kerajaan terang ini ditentukan kepada orang-orang kudus. Kuduslah sebab Elohim adalah kudus, dan hanya orang yang kuduslah yang akan melihat Elohim. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Inilah pengucapan syukur kita terbesar di hadapan Elohim, yaitu pengampunan dosa. Dan itu juga kabar sukacita bagi kita, sekalipun kita melakukan kesalahan. Sesungguhnya Tuhan Elohim masih menyatakan pengampunan. Hanya berjuanglah, sebab di dalam pengampunan di sana ada perjuangan yang harus kita kerjakan, yaitu keselamatan. Di dalam mengerjakan keselamatan, jangan pernah surut, tetapi tekunlah dan bersabar, supaya kita menjadi tahan uji, supaya kita menjadi pemenang. Demikian renungan kita pada sore hari ini. Dan di sini juga saya akan menyampaikan, ini sebenarnya kurang waktu bagi kita bersama untuk mendengarkan semua ini, karena ini pun saya catat dari rekaman ya beberapa hari lalu di saat berdoa dan belum selesai. Namun titik-titik besarnya saya sampaikan dulu supaya tidak terlambat ya. Ini tanggal, lupalah, beberapa hari lalu ini ceritanya ya. Jadi ini di saat kita berdoa, di saat ibadah pagi kalau tidak salah ini ya. Ibadah pagi di sini setiap jam 6. Ya. Jadi di saat berdoa, sudah masuk firman kalau tidak salah ini kepenuhan ya. Jadi Elohim memberikan satu penglihatan besar. Nah, beberapa hari lalu itu kemarin saya sudah posting di sosial media bagaimana pesan-pesan Elohim ya. Dan tetap kita berharap kepada Elohim untuk membujuk hatinya ya. Untuk membujuk hatinya, kita tetap berjuang untuk membujuk hati Elohim agar segala itu dihalaukan daripada kita ya. Nah, namun beberapa hari setelahnya, setelah nubuatan itu diberikan, saya diberikan penglihatan besar ya, di mana dalam penglihatan itu ada air yang meluap ya. Saya tidak tahu di mana, tetapi air yang meluap itu intinya ya. Dan beberapa getaran-getaran itu Elohim perlihatkan. Sebenarnya ada kota-kota yang ditunjukkan ya. Hanya saya tidak terlalu tahu tepatnya itu di mana. Nah, namun ada penglihatan terakhir yang Elohim tunjukkan itu, air itu jelas saya kenal tempat itu ya. Bukan saya pernah singgah, namun waktu kami pernah di Lombok. Jadi waktu mau pergi ke satu tempat itu saya lihat di pinggir jalan kami lewati. Nah, itu penglihatan yang Elohim tunjukkan salah satunya ya. Hanya itu daerah yang saya lihat dengan jelas dan saya kenal karena saya pernah lihat tempat itu. Jadi saya katakan itu seperti di Lombok ya. Nah, itu setelah penglihatan air yang meluap.
Ingat, penglihatan itu diberikan bukan hanya satu wilayah, namun ada satu wilayah yang benar-benar saya kenal, yaitu Lombok, ya. Dan saat itu Elohim berfirman, akan ada gelombang besar yang akan terjadi. Nah, di sini saya meminta saudara-saudara terkasih di dalam nama Elohim untuk tetap berdoa dan berjaga-jaga agar setiap wilayah-wilayah yang disebutkan nanti, yang saya sebutkan nanti, ya, berdoa supaya itu diluputkan, ya. Berdoa bagi Nias, Sibolga dan Barus. Berdoa juga bagi Tarutung. Inilah dulu yang dekat, ya. Dan terlebih berulang kali Elohim juga sampaikan berdoa untuk Banten dan Lampung. Berdoa juga untuk Lubuk Linggau. Saya tidak tahu di daerah mana, tetapi kemarin kami search di Palembang, ya. Berdoa juga untuk Lombok dan Bali. Berdoa juga untuk Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara. Dan kemudian berdoa untuk Bogor dan Jawa Barat. Sebenarnya Bogor bagian dari Jawa Barat, ya. Saya minta konfirmasi juga, ya, tentang Bogor. Dan Elohim juga menunjukkan gunung-gunung berapi yang sedang aktif, ya. Nah, jadi gunung-gunung berapi ini ditunjukkan dia seperti kita memasak air, ya, sudah mulai mendidih, ya. Nah, artinya akan ada gunung-gunung berapi yang akan meletus, hanya kita tidak tahu kapan. Jadi ingat, semua nubuatan ini waktunya hanya Elohim yang tahu. Kalau itu terjadi, satu contoh, 1 bulan yang akan datang, atau bulan ini, atau tahun depan, atau 10 tahun yang akan datang, tidak ada yang tahu, ya. Hanya Elohim yang tahu. Jadi jangan kita menentukan hari, bulan, tahun tentang hal-hal yang demikian, ya. Saya tidak tahu, kepada beberapa orang Elohim berikan, kalau kepada saya sendiri tidak, ya. Jadi Elohim menunjukkan gunung-gunung berapi yang sedang aktif. Salah satunya, ya, Gunung Salak, Gunung Krakatau dan anak Krakatau, ya. Ini supaya tetap didoakan. Bahkan Elohim memperlihatkan tentang Krakatau dan anak Krakatau. Kalau ini benar-benar meletus, Jawa harus berdoa, ya. Pulau Jawa harus berdoa. Jadi tetap berjaga-jaga. Elohim berfirman, gunung-gunung akan meletus, gempa bumi akan terjadi, tanah longsor di mana-mana, air akan meluap, jalan-jalanmu akan terbelah. Segala sesuatu akan terjadi akan seluruh bumi ini. Akan ada badai di mana-mana. Badai topan akan terjadi di beberapa wilayah di penjuru bumi. Hal-hal yang telah Elohim sampaikan bukanlah hal yang harus kita abaikan dan sepelekan. Namun semuanya itu nubuatan yang Elohim telah sampaikan. Sebenarnya ini bukan nubuatan yang baru. Di zaman para nabi ini telah disampaikan. Hanya di akhir zaman ini semua diungkapkan kembali untuk mengingatkan kita kembali, menyadarkan kita kembali, supaya kita tidak tertidur, supaya kita tidak terlelap jikalau harinya sudah akan tiba, supaya setiap anak-anak Elohim tetap berjaga-jaga dan melihat segala tanda, ya. Bagaimana Elohim berfirman, tanda kedatangannya, maka akan terjadi deru perang, gempa bumi. Maka ini semua harus kita lihat, ya. Ini semua harus kita lihat, supaya kita melihat dan mengetahui ini zaman seperti apa, supaya kita tidak bermain-main lagi, ya.
supaya kita tidak berleha-leha lagi dengan waktu, supaya kita memfokuskan diri untuk benar-benar berpaut dan berpadanan kepada Elohim, supaya di hari kedatangannya kita didapati setia, tidak bercacat dan tidak bernoda. Dan sekiranya pun ini menimpa kita, karena tidak ada yang tahu, ya. Banyak orang mengatakan, ya kita kan anak-anak Elohim, jangan takut, jangan gentar, kita tidak akan tertimpa. Bagaimana kita memiliki iman yang demikian sementara kita pun tidak memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Elohim? Saya saja di tempat ini, saya selalu katakan kepada Elohim, Bapa, bagaimanapun keadaan hidup kami hanya berserah. Jadi kalaupun terjadi sesuatu yang menimpa, yang penting di saat itu ada kita setia. Jadi kalaupun kita mati karena badai, kalaupun kita mati karena tanah longsor, kalaupun kita mati karena gempa, ya, kalaupun kita mati karena tsunami, kematian itu hanya jembatan menuju Bapa. Karena orang benar pun bisa tertimpa pedang. Ya. Jadi hal-hal ini akan banyak terjadi dan akan semakin terjadi. Kesusahan-kesusahan pun akan semakin nyata menjelang hari kedatangan Elohim. Siksa dan aniaya pun akan terjadi. Jadi pembohongan, jikalau dikatakan, ya, tunggu terangkat dulu baru terjadi aniaya, ini namanya pembohongan, penipuan besar-besaran yang menyesatkan umat Tuhan, sehingga jadinya umat Tuhan itu berleha-leha. Karena banyak umat Tuhan kalau kita beritakan ini, ya kan tunggu Tuhan datang dulu, tunggu terangkat dulu baru terjadi segala sesuatu. Jangan sesat. Baca firman di Matius 24, Lukas pasal yang ke-21, Markus ke-13, semua itu sudah dituliskan, ya. Setelah siksaan berat dan aniaya berat, mungkin saya akan baca dulu Matius pasal ke-24, ya, satu ayat saja. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-29. Di sini perikopnya. Kedatangan anak manusia perumpamaan tentang pohon ara. Segera sesudah siksaan pada masa itu. Segera sesudah siksaan. Matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Saya rasa cukup jelas, ya, bagaimana firman Elohim menyatakan, ya, segera sesudah siksaan pada masa itu barulah anak manusia itu datang di atas awan-awan. Jadi pengajaran dari mana yang mengatakan jikalau kita terangkat dulu baru datang siksaan? Ini hanya membuat mental anak-anak Elohim, kalau masa itu ada, mental mereka pun akan down sehingga mereka jatuh kepada tanda bilangan. Sehingga mereka pun kecewa. Jadi saya sampaikan kepada saudara-saudara terkasih di dalam nama Hamasia, kedatangan anak manusia itu setelah siksaan berat, bukan sebelum. Supaya setiap anak-anak manusia, supaya setiap umat Elohim bersiap-siap dan berjaga-jaga. Persiapkan mentalmu menghadapi hari itu, di saat aniaya terjadi, di saat siksaan terjadi, supaya engkau tidak kecewa, namun engkau tetap mempertahankan imanmu. Jadi keluar dari pengajaran-pengajaran yang tidak benar,
keluar dari segala pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kitab yang tertulis. Karena sudah banyak penyimpangan-penyimpangan daripada kitab suci. Maka oleh karena itu, dari hari ini jadikanlah Elohim sebagai gembala bagimu, sebagai guru bagimu, untuk mendidik dan mengajarmu akan segala kebenaran melalui hubungan dan persekutuanmu yang selalu teguh di dalam Elohim, yang berpaut dan berpadanan dengan Elohim. Dengan pembacaanmu akan kitab suci, maka pengetahuanmu akan semakin bertambah, maka imanmu akan semakin bertumbuh. Karena di saat kita berpaut dan berpadanan dengan Elohim, maka penafsiran-penafsiran yang daripada Roh Kudus akan dibukakannya. Dialah yang akan menyingkapkan hal-hal yang rahasia akan kerajaannya bagi kita. Saya telah mengalami hal yang sama. Pemberitaan-pemberitaan yang saya sampaikan kepada saudara, seluruhnya itu berasal daripada Roh Kudus, bukan berasal daripada dunia ini. Dan apa yang berasal daripada Roh Kudus sering sekali bertentangan dengan pengajaran-pengajaran dunia. Ya. Banyak sekali pendeta-pendeta yang mengatakan kepada orang-orang yang bahkan ikut di dalam pelayanan ini, ya, dia dari gereja mana? Dia sekolah teologi mana? Dia utusan dari mana? Hati-hati, sesat itu. Apalagi kalau sudah berbicara binatang haram. Oh, kebanyakan pendeta-pendeta mengatakan, ya, Henis itu orang itu sesat. Padahal hanya karena perkara binatang haram, sementara binatang haram pun jelas tertulis. Rasul Paulus mengatakan, ya, segala Injil, segala pemberitaan, ya, yang tidak sama dengan apa yang diberitakannya, sekalipun itu malaikat yang memberitakan kepadamu, kata Paulus, maka terkutuklah ia. Terkutuklah ia yang memberitakan di luar daripada apa yang aku sampaikan kepadamu, kata Rasul Paulus, sekalipun malaikat yang menyampaikannya. Pernah seorang hamba Tuhan mengatakan kepada saya, yang katanya hamba Tuhan, saya tidak katakan hamba Tuhan, karena kalau seorang hamba benar-benar dia hatinya berpaut dan berpadanan kepada Elohim, dia datang, terkutuklah engkau, katanya, karena penyampaian yang ibu sampaikan di luar daripada apa yang Rasul Paulus sampaikan, itu hanya perkara Sabat dan binatang haram. Saya sampaikan, oke, Pak, firman Elohim iya dan amin. Hanya perkaranya siapa yang terkutuk di sini, siapa yang di luar pengajaran Paulus. Yang saya mau tanya, apakah Paulus memakan binatang haram? Jangankan Paulus, para rasul, saya bilang, adakah para rasul memakan binatang haram? Dia tidak bisa jawab. Kedua, hari apakah para rasul atau yang tertulis atau tercatat di kitab suci peribadatan yang benar? Bukankah hari Sabat? Sementara Bapak hari Minggu, saya bilang. Rasul Paulus Sabat, saya Sabat. Rasul Paulus tidak makan binatang haram, saya juga tidak makan binatang haram. Jadi yang terkutuk itu siapa? Bapak apa saya? Kalau kita sudah benar di dalam Elohim, maka kita tidak akan takut dan gentar. Sebab apa yang kita perkatakan akan menjadi kesaksian bagi mereka. Tidak ada alasan sebenarnya. Kan Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia bangkit di hari ketiga. Jadi itu hari kemenangan. Elohim sebelum kebangkitannya tidak menuliskan di dalam kitab suci, nanti setelah aku bangkit nanti hari ketiga, maka itulah yang kamu buat hari peribadatanmu. Adakah Elohim mencatat demikian? Yang ada hukum tetaplah hukum, yang tidak bisa diganggu gugat. Karena firman Elohim mengatakan, mencatat, ya, Matius 5 ayat 17, kalau ia datang bukan untuk meniadakan tetapi menggenapi. Di dalam Keluaran, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, bukan hari Minggu. Jadi ingatlah kekudusan firman itu.
Ingatlah bagaimana kudusnya Ia yang berfirman, supaya saudara tidak berpaling daripada kekudusan firman itu hanya karena filsafat-filsafat atau pengajaran-pengajaran dunia yang memutarbalikkan apa yang telah tertulis. Apa sulitnya bagimu untuk melakukan itu? Ingat dan kuduskan hari Sabat. Kalau saudara mau bersekutu pergi hari Minggu, silahkan. Dan banyak orang mengatakan ya, para rasul dan jemaat mula-mula mereka berkumpul di hari pertama, itu benar. Tetapi adakah tertulis mereka berkumpul dan beribadah di hari pertama? Dikatakan mereka berkumpul di hari yang pertama dan memecah-mecah roti. Di dalam sukacitanya mereka, setelah hari Sabat, hari peribadatan, mereka berkumpul di hari pertama untuk apa? Bersukacita, untuk saling sharing. Karena peribadatan itu hari yang khusus ya. Tidak ada ceritanya cengkrama-cengkrama ria di sana. Itu murni peribadatan, ibadah yang kudus di hadapan Tuhan. Itu murni memuji dan menyembah Elohim. Tidak ada memecah-mecah roti di sana. Tetapi perkataan memecah roti itu adalah membagi-bagikan firman. Ya, yang ada di sana apa? Pemberitaan daripada firman Tuhan. Tetapi di hari pertama, karena itulah hari bisa berkumpul-kumpul, bersekutu ya, bukan di hari Sabat ya. Di hari pertama itu, para jemaat mula-mula mereka berkumpul. Mereka memecah-mecah roti. Artinya apa? Mereka berkumpul untuk saling sharing-sharing dan mereka pun makan bersama. Itulah di hari pertama itu, tidak dikatakan mereka beribadah, tetapi mereka berkumpul dan bersekutu. Mereka saling berbicara, saling bersepakat. Ya, jadi jangan pernah merubah firman dengan filsafat manusia. Nanti Elohim akan tuntut pertanggungjawaban daripadamu. Sekarang cukup sesungguhnya saudara cari tahu, kenapa sih hari peribadatan jatuh kepada hari Minggu, yang seharusnya ini hal yang penting untuk saudara selidiki sejarahnya. Jangan memperalat kebangkitannya hari Minggu. Jangan memperalat hari perkumpulan yang dilakukan jemaat mula-mula di hari pertama. Itu bukan firman yang mengatakan kalau sudah berkumpul di hari pertama, kalau sudah bangkit di hari yang ketiga, maka di sanalah kalian bisa beribadah. Tidak ada firman yang mengatakan demikian. Hukum, ketetapan, peraturan, dan perintah itu adalah tetap. Dan Musa menyampaikan kepada bangsa Israel dan keturunan-keturunannya, supaya hukum, ketetapan, perintah, dan peraturan inilah yang menjadi tanda di dahi dan di lengan yang harus diberitakan kepada seluruh keturunan-keturunan bangsa Israel. Jadi tidak ada diganggu-gugat, tidak dirubah, tetapi digenapi. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan mengatakan, ya, dari gereja mana? Saya akan balik bertanya, apakah di dalam penghakiman Elohim akan bertanya, kamu dari gereja mana? Adakah pertanyaan demikian? Tidak. Bahkan dengan kotak-kotak yang telah dibuat oleh manusia, umat Tuhan, umat Elohim semakin terpecah belah. Karena apa? Yang satu mengatakan kami yang benar, yang satu mengatakan demikian. Terpecah belah. Coba saya mau tanya kembali, gereja siapakah mereknya ya? Karena gereja itu artinya adalah orang yang dibawa keluar dari kegelapan, ya. Merek gereja siapakah nantinya yang akan dikatakan Tuhan sebagai pemenang? Siapa yang berani angkat tangan? Siapa yang berani tunjukkan? Apakah merek gerejamu ini yang benar-benar membawa orang ke sorga?
Jangan sampai seperti yang saya temukan, ada itu pernah saya lewat ya, ada tulisan. Nah ini juga perlu dipertanyakan ya. Itu di daerah Sumatera itu. Kami pernah lewat, saya melihat ada spanduk besar ya. Pembawa orang ke surga katanya, terlalu berani ini. Ya. Nah, jadi bukan ukuran merek gereja, tetapi ukuran daripada perkenanan Tuhan, siapa yang layak menjadi pemenang adalah buah yang ada dalam diri saudara. Seberapa besar kita melakukan firman Elohim, ya? Karena banyak juga yang mengatakan, Bu, kan kalau nggak ke gereja, nggak masuk surga. Di mana tertulis? Tetapi datanglah ke bait suci untuk bersekutu. Amos pasal 3. Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Pemberitaan tentang keruntuhan Israel. Siarkanlah di dalam puri di Asyur dan di dalam puri di tanah Mesir, serta katakan, berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria, dan pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya, dan pemerasan yang ada di kota itu. Mereka tidak tahu berbuat jujur, demikianlah firman Tuhan. Mereka itu yang menimbun kekerasan dan aniaya di dalam purinya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, musuh akan ada di sekeliling negeri, kekuatanmu akan ditanggalkannya daripadamu, dan purimu akan dijarahi. Beginilah firman Tuhan, seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga, demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan, seperti sebagian dari katil, dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub, demikianlah firman Tuhan Allah, Allah semesta alam, bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatannya yang jahat, aku akan melakukan hukuman kepada mesbah-mesbah Betel, sehingga tanduk-tanduk mesbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah gedang. Demikianlah firman Tuhan. Amos pasal 4. Terhadap perempuan-perempuan Samaria yang mabuk kemewahan. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya, sesungguhnya akan datang masanya bagimu, bahwa kamu diangkat dengan kait, dan yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikan. Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan, dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Demikianlah firman Tuhan. Ibadah orang Israel adalah ibadah jahat. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat, ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi, dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi, dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Orang Israel tidak mau berbalik kepada Tuhan. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan
di segala kotamu, dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku pun telah menahan hujan daripadamu. Ketika 3 bulan lagi sebelum panen, aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu, dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan, dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Penduduk 2-3 kota pergi, terhuyung-huyung ke satu kota, untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun, kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu, pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu, seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang pada waktu kudamu dijarah. Aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan, Allah semesta alam, itulah namanya. Amos pasal 5. Ratapan tentang Israel. Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum Israel. Telah rebah, tidak akan bangkit-bangkit lagi anak darah Israel, terkapar di atas tanahnya, tidak ada yang membangkitkannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel, kota yang maju berperang dengan 1000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang, dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10 orang.